budi pekerti Nabi yang luhur, yang luar biasa ini yang menjadikan orang banyak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita tua mau bawa kayu bakar nggak kuat, diangkatin sama Nabi Muhammad, ditaruh di pundaknya, jalan bareng sama Nabi Muhammad. Ini kekasihnya Allah, lebih daripada presiden. Ada orang nggak kuat bawa pikulan, diangkatin sama Nabi, dibantu. Di jalan ini perempuan bilang apa? Pemuda, engkau ini anak baik, jangan sampai kebaikanmu hilang karena engkau nanti berkumpul dengan Muhammad. Muhammad ini saat ini di Mekah ngaku-ngaku jadi nabi, dia itu penyihir, dia itu pembohong, ajarannya sesat. Jangan sampai engkau anak baik seperti ini tergoda dan terpengaruh dengan ajaran Muhammad yang tidak baik. Ini nenek gak tahu kalau itu Nabi Muhammad, gak marah. Coba kalau kita nyalon jadi camat, nyalon jadi lurah, wah cari perhatian. Ada ibu-ibu mau ngangkat sayuran gak kuat, kita angkat. Ibu-ibu gak kenal sama kita, sampean aja nyoblos fulan, wih wonge orang genah. Wah, itu belanjaan ibunya kalau perlu kita balangkan ke mukanya. Sampean ki ditulung malah misuh-misuh, malah orang genah. Tapi Muhammad tidak diam, nggak dijawab kalau saya Muhammad. Sampai ke tempatnya diletakkan, wanita tersebut terima kasih kepada Rasulullah, kemudian tanya, engkau ini siapa? Engkau baik sama saya belum sempat kenalan. Sama seperti saya sama Habibidin belum kenalan. Ini ketua panitianya namanya siapa? Kita nggak tahu. Yang punya pondok juga nggak tahu, makanya di sambutan saya nggak bisa sebut namanya. Ditanya, engkau ini siapa? Orang baik, saya nggak kenal. Maka dijawab, ana Muhammad ibnu Abdullah, aku Muhammad yang dari tadi kau bicarakan. Kaget perempuan tadi, loh orang-orang Mekah itu bilang kalau kamu nih begini dan begini. Nah ini, jangan suka dengar kabar hoax. Kalau nggak lihat bukti, di zaman Nabi banyak yang nyebarkan kabar hoax. Berarti orang-orang yang suka nyebarkan kabar hoax itu adalah pengikutnya orang-orang kafir Quraisy. Ini perempuan tadi termakan fitnah. Kata perempuan tadi apa? Ternyata engkau berbudi pekerti yang sangat luhur, engkau manusia yang luar biasa. Akhirnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Di jalan tidak ditawarin masuk Islam sama Nabi. Di jalan nggak dikatakan sama Nabi, perempuan itu kalau masuk Islam, kamu nih mumpung tua, ayo masuk, nanti kalau mati masuk surga. Enggak, Nabi nggak ngajarin itu terlebih dahulu. Yang diajarkan sama Nabi, yang ditunjukkan adalah amaliyah langsung kepada orang-orang yang ingin mengenal Islam dengan apa? Akhlak, budi pekerti yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya beliau, sopannya beliau, ikhlasnya beliau. Ini akhlak. Perhiasan yang ada pada diri Rasulullah itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Sifat-sifat mulianya. Gak makan, sabar. Gak punya pakaian mewah, sabar. Punya rezeki sedikit, musim dingin, mau beli jaket, mau beli mantel, baru beli, sudah ada fakir miskin yang gak punya pakaian, minta, ya Muhammad berikan aku mantel itu, aku kedinginan, dilepas. Hidupnya untuk orang lain, hidupnya untuk umatnya. Bahkan terkadang yang minta bukan muslim, bukan umatnya, diberikan sama Nabi dengan sebaik-baik pemberian. Orang Yahudi buta, giginya ompong, gak punya keluarga, rumahnya di emperan masjid. Setiap hari Nabi istiqomah menyuapi orang buta tadi. Tiap keluar dari masjid bawa makanan disuapin. Orang Yahudi yang buta, orang Yahudi yang ompong, orang Yahudi yang gak punya siapa-siapa tadi, ketika disuapin sama Nabi Muhammad, dia sambil cerita. Ceritanya apa? Menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Ini agama baru yang dibawa sama Muhammad, ini agama sesat. Kau jangan percaya, ini orangnya pendusta. Karena apa? Terhasut. Lebih percaya dengan kabar fitnah, kabar hoax tadi daripada membuktikan terlebih dahulu. Tapi Nabi nggak pernah berhenti. Coba kalau kita ada orang buta, kita kasih makan. Sampai kenal Ahmad atau orang? Lah kenapa mbah? Wah, aku itu kan double. Kalau perlu tangan kita masukkan dalam perutnya. Biar kapok, iki disuapi, dikeimangan kok malah ngelek-ngelek. Tapi Nabi Muhammad gak berhenti, pelan-pelan disuapi sama beliau. Beliau gak jawab, beliau tersenyum luar biasa. Sampai berjalan waktu yang tidak singkat tapi sangat lama. Sampai ketika beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini berusaha untuk meneladani perbuatan Nabi Muhammad. Sampai dia tahu kebiasaan Nabi itu menyuapi fakir miskin, orang Yahudi yang buta yang di sebelah masjid. Maka dia datengin orang Yahudi tadi, dia suapin.
Maka yang buta tadi ketika dapat makanan dari Abu Bakar Siddiq tahu kalau yang ngasih makan bukan Nabi Muhammad, bukan yang biasa nyuapin dia. Dilepeh makanannya, dilempar. Kau ini siapa? Kau yang bukan orang yang biasa menyuapin saya. Dan dia sudah berapa hari juga tidak datang kemari. Maka Abu Bakar kaget, kau bisa tahu? Dirimu ini kan buta, tidak bisa melihat. Bagaimana kau tahu siapa yang menyuapimu kemarin dan hari ini? Maka dijawab, yang menyuapiku biasanya itu dia tahu kalau gigi saya ompong. Maka sebelum dia masukkan makanan ke dalam mulutku, dia perlembut terlebih dahulu. Setelah dilembutkan, dimasukkan ke dalam mulutnya. Nabi Muhammad ini luar biasa. Ini orang menghina beliau setiap hari, sampai makanannya yang keras dilembutkan terlebih dahulu sama Rasulullah, baru disuapkan. Ini pengemis, nggak bisa ngangkat derajatnya, Yahudi yang memusuhi Islam, dan setiap hari kerjaannya menghina Nabi besar Muhammad SAW. Tapi akhlak beliau tetap tidak berubah sama siapapun makhluknya Allah. Maka Abu Bakar Siddiq mendengar ucapan si Yahudi tadi, menangis ngelihat budi pekertinya Nabi Muhammad yang luar biasa. Dia bilang, "Naam, benar, saya ini bukan orang yang biasa menyuapi dirimu. Yang nyuapi dirimu itu sudah meninggal dunia." Maka pengemis tadi jawab, "Apa? Saya ini sebetulnya belum sempat kenalan sama dia. Setiap hari ngasih makan, ngasih minuman ke saya, nolong saya, tapi saya belum pernah bertanya siapa namanya. Apakah kau tahu siapa dia?" Maka dijawab, "Saya tahu, dia adalah Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dengar ucapannya Abu Bakar Siddiq, itu pengemis badannya gemeter. Gemeter yang luar biasa, hampir pingsan, meneteskan air mata. "Ya Rabb, ternyata yang setiap hari saya fitnah, saya maki, saya caci, ternyata orang yang setiap hari menyuapi saya makanan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, bahkan melebihi daripada ibu yang melahirkan saya. Asyhadu an la ilaha illallah